Oke teman-teman, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini aku mau lanjutin lagi nih bahas soal tes skolastik untuk materi potensi kognitif. Jadi ini yang part 4 ya. Kalau teman-teman belum sempat nonton yang part 1, 2, 3, nah setelah video ini teman-teman bisa coba tonton yang part sebelumnya. Oke, ya udah langsung aja ya, kita coba kerjain soal yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya, kita baca dulu yuk. Vira naik taksi untuk menemui keempat temannya di sebuah restoran. Teman-teman Vira menunggunya di luar restoran ketika dia sampai di depan restoran. Oke. Vira sangat senang melihat teman-temannya sehingga dia meninggalkan tas cincinnya di dalam taksi. Saat taksi itu pergi, dia dan teman-temannya memperhatikan nomor plat sehingga mereka dapat mengidentifikasi mobil ketika mereka menelpon perusahaan taksi. Oke. 5 nomor plat di bawah ini mewakili apa yang masing-masing orang lihat. Nomor manakah yang paling mungkin menunjukkan nomor plat taksi tersebut? Nah, ini opsinya nih, dari A sampai E. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, ini soalnya menurutku cukup unik ya, teman-teman ya. Sebagian dari teman-teman mungkin akan berpikir, lah gimana kita bisa tahu nomor plat yang paling mungkin kalau datanya cuma kayak gini gitu. Nah, coba deh teman-teman coba pikir lagi, kalau perlu di pause gitu ya. Nah sebenarnya ada nih caranya teman-teman. Kalau kita mau menentukan nomor mana yang paling mungkin menunjukkan nomor plat taksi tersebut gitu loh. Coba di pause dulu deh. Udah? Oke, kita coba bahas sama-sama ya. Nah jadi gini teman-teman, ini kan ceritanya kan ya udah si Vira mau ketemu teman-temannya, terus dia very excited gitu kan. Akhirnya tasnya ketinggalan di dalam taksi, terus taksinya pergi. Ya supaya tasnya Vira bisa balik, ya dia mesti telepon perusahaan taksi dong, terus ngomong tasnya ketinggalan. Nah tapi kan ya perusahaan taksinya perlu tahu juga taksi yang mana nih yang ada tasnya Vira di dalamnya kan gitu kan teman-teman. Nah ini kebetulan di kasus ini teman-temannya semuanya lihat gitu, ya. Nah kayak gini nih, ya kan? Kemungkinannya, anggaplah ini yang A ini yang dilihat sama Vira gitu ya. Yang B ini yang dilihat sama temennya Vira yang pertama. Ini temennya Vira yang kedua. Ini temennya Vira yang ketiga. Ini yang dilihat oleh temennya Vira yang keempat. Jadi masing-masing orang tuh ngelihat nomor platnya teman-teman. Dan mereka punya versinya sendiri-sendiri. Menurut Vira nomornya ini. Menurut temennya Vira yang pertama nomornya ini. Dan seterusnya sampai temannya yang keempat. Nah, cara menentukan mana plat yang paling mungkin menunjukkan nomor platnya taksi itu gimana, teman-teman? Nah, ini sebenarnya simple banget ya, teman-teman ya. Ini aku coba copy dulu deh, ya. Oke, aku taruh sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya. Oke. Cara menentukannya sebenarnya simple banget. Ya, teman-teman lihat aja dulu huruf yang pertama ini kan mayoritas kan dia kan Vira sama teman-temannya kan ngelihat huruf pertamanya J, ya berarti kemungkinan paling besar huruf pertamanya ya J, gitu doang ya kan, gampang kan. Nah sama juga untuk huruf yang kedua, kita lihat yang paling banyak ini X, berarti ini ya X, oke. Ini K, 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 X, K, ya berarti ini K, ya kan. Ini satu, semuanya satu, berarti untuk angka satu ya, untuk untuk angka berikutnya juga sama ya, 2 semua. Nah, untuk huruf terakhir ini L, L, I, L, L. Nah, yang lebih banyak kan yang L, berarti ini L. Jadi, kemungkinan yang paling besar menunjukkan nomor plat taksi itu ya yang ini, teman-teman. J, XK 12L. Jadi, yang A gitu. Sebagian dari teman-teman mungkin ada yang tanya gini, ya tapi kan itu belum tentu nunjukin nomor plat taksi yang sesungguhnya, Kak. Ya emang belum tentu. Tapi kan pertanyaannya ini kan bukan kita disuruh nyari nomor plat taksi yang sesungguhnya. Ini kan pertanyaannya nomor manakah yang paling mungkin. Nah, ini nih kata kuncinya. Paling mungkin menunjukkan nomor plat taksi tersebut. Dan memang cara mencarinya ya seperti ini, teman-teman. Ya kan? Nggak ada lagi. Oke? Nah, jadi soal seperti ini sebenarnya juga ngelatih cara berpikir kita gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi jawabannya yang A. Gitu ya, bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, ini soal yang kedua, teman-teman. Kita baca dulu yuk. Erin berusia 12 tahun. Ya, selama 3 tahun dia telah meminta seekor anjing, oke, kepada orang tuanya. Orang tuanya telah mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya seekor anjing tidak akan bahagia di apartemen. Maksudnya kalau tinggal di apartemen ya, teman-teman ya. Tetapi mereka telah memberi izin untuk memiliki seekor burung. Oke, jadi mereka memberi izin untuk memiliki seekor burung. Erin belum memutuskan jenis burung apa yang ingin ia pelihara. Manakah pernyataan yang pasti benar menurut informasi yang diberikan? Yang A, orang tua Erin lebih menyukai burung daripada anjing. Yang B, Erin tidak suka burung. Yang C, Erin dan orang tuanya tinggal di apartemen. Yang D, Erin dan orang tuanya ingin pindah. Yang E, orang tua Erin tidak suka anjing. Nah, mana nih yang menurut teman-teman pasti benar pernyataan di opsi ini, teman-teman? Nah, ini sebenarnya nggak sulit, gampang banget. Ya, kalau teman-teman yang jeli pasti langsung tahu jawabannya. Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, yang C. Nah, kok bisa? Bukannya yang A. Oke, kita cek ya. Orang tua Erin lebih menyukai burung daripada anjing. Bener nggak nih? Belum tentu, teman-teman. Ya, jadi orang tuanya Erin ini kan nggak mau melihara anjing, ya karena anjing itu nggak akan, menurut orang tuanya Erin itu nggak akan bahagia kalau mereka tinggal di apartemen gitu loh. Jadi bukan karena orang tuanya nggak suka anjing atau lebih suka burung gitu loh, teman-teman. Ya, nah jadi yang A ini belum tentu, ya. Jadi ini nggak pasti benar nih. Oke, yang B, Erin tidak suka burung. Nah, di sini kan ada keterangannya, Erin belum memutuskan jenis burung apa yang ingin ia pelihara gitu kan. Ya, dia pengen anjing tapi belum tentu dia nggak suka burung gitu loh. Ya, jadi ini masih belum tentu juga yang B. Oke. Nah, yang C ini udah pasti benar, Erin dan orang tuanya tinggal di apartemen. Ya karena kan di sini dia bilang orang tuanya, ya kan, bahwa mereka percaya seekor anjing tidak akan bahagia di apartemen. Iya kan? Ya namanya hewan peliharaan kan masa ditaruh di luar tempat tinggal yang punya kan ya enggak juga, teman-teman. Iya kan? Pasti masih dalam satu lingkup tempat tinggal pemiliknya, ya kan? Nah, kalau di sini dibilang di apartemen, ya udah berarti memang orang tuanya sama Erin tinggal di apartemen. Jadi ini benar gitu, ya. Kita cek yang D deh. Erin dan orang tuanya ingin pindah. Ini enggak ya, salah ya, teman-teman ya. Yang E, orang tua Erin tidak suka anjing. Nah, ini seperti yang udah aku jelasin tadi. Jadi orang tua Erin itu dia lebih mementingkan ya perasaannya si anjing, nanti kalau dia nggak bahagia atau nggak happy gimana gitu loh, ya. Nah, makanya mending jangan pelihara anjing deh daripada nanti kita malah nyusahin anjingnya gitu kan. Nah, itu kan ya kasihan gitu anjingnya. Nah, makanya orang tua Erin nggak milih anjing. Kalau misalkan posisinya nggak di apartemen, misalkan di rumah tempat tinggal biasa gitu, ya bisa jadi orang tuanya Erin mengizinkan gitu, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang C ya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut soal yang berikutnya ya teman-teman ya. Di tempat parkir, sebuah sedan diparkir di sebelah kanan mobil pick up dan di sebelah kiri bis. Oke. Kemudian yang kedua, sebuah minivan diparkir di sebelah kiri mobil pick up. Nah, yang ketiga, minivan diparkir di antara mobil pick up dan sedan. Nah, pertanyaannya gini, jika dua pernyataan pertama benar, pernyataan ketiga adalah yang A benar, yang B salah, yang C tidak pasti. Nah, jadi pernyataan 1 dan 2 ini benar ya teman-teman. Ini benar, ini benar. Nah, kalau kondisinya kayak gini, 1 benar, 2 benar. Nah, yang ketiga gimana nih nilai kebenaran pernyataannya gitu kan. Ya berarti kita cek dulu. Kita coba bikin ilustrasi ya teman-teman. Let's say di sini tempat parkirnya. Oke. Ini tempat parkirnya. Nah, kita coba susun deh. Sebuah sedan, misalkan aku namain S ya. Misalkan S ini.
diparkir di sebelah kanan mobil pick up. Nah, hati-hati. Sedan diparkir di sebelah kanannya mobil pick up. Berarti mobil pick up-nya di mana nih? Di sini apa sini? 1 atau 2? Di 1 dong, ya kan? Kan sedannya di sebelah kanannya mobil pick up. Berarti pick up-nya di kirinya. Benar nggak, teman-teman? Benar ya? Nah, ini P. Dan di sebelah kiri bis. Bisnya misalkan B ya. Nah, otomatis bisnya di sebelah kanannya sedan dong. Ya. Nah, ini dari pernyataan 1 kita dapat ilustrasi seperti ini, teman-teman. Sekarang yang kedua. Sebuah minivan, misalkan ini aku namain M ya, minivan ya. Diparkir di sebelah kiri mobil pickup. Berarti minivannya kan di sini. Ya kan? Minivan diparkir di sebelah kirinya pickup. Ya kan? Berarti di sini kan minivannya. Oke. Nah, udah dari pernyataan 1 2 kita punya ilustrasi seperti ini, teman-teman. Ya kan? Sekarang kita cek yang pernyataan 3. Minivan diparkir di antara mobil pick up dan sedan. Di sini dong berarti. Nah, ya salah kan? Minivannya kan di sebelah kirinya mobil pick up, ya kan? Nah, berarti jelas nih ya. Untuk yang ini jawabannya adalah salah. Oke, simpel banget ya, teman-teman ya. Aku yakin mayoritas sudah pada bisa lah ya untuk soal ini ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini gampang ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Kita coba baca dulu deh. Fakta 1, semua anjing suka berlari. Fakta 2, beberapa anjing suka berenang. Fakta 3, beberapa anjing terlihat seperti tuannya. Nah, jika 3 pernyataan di atas adalah fakta, manakah dari pernyataan berikut yang juga fakta? Yang pertama, semua anjing yang suka berenang terlihat seperti tuannya. Yang kedua, anjing yang suka berenang juga suka berlari. Yang ketiga, anjing yang suka berlari tidak terlihat seperti tuannya. Nah, gimana nih teman-teman? Mana nih yang menurut teman-teman udah pasti fakta? Apakah pernyataan 1 ini? Apakah pernyataan 2? Atau 2 dan 3? Atau nggak ada satupun yang merupakan fakta? Ayo, gimana nih? Teman-teman bisa coba pause dulu kalau misalkan mau nyoba ngerjain. Nanti kalau udah dapet jawabannya dan udah yakin, kita coba bahas sama-sama. Oke? Udah? Ya wis, kita coba bahas sama-sama ya soalnya ya. Nah, sekarang kita cek dulu ya fakta-fakta yang ada di sini, teman-teman. Di sini kan disebut semua anjing suka berlari. Jadi, untuk soal seperti ini, sepertinya akan lebih mudah kalau kita bikin diagram gitu, teman-teman. Semacam diagram Venn gitu ya. Jadi, anggaplah kotak di sini tuh nunjukin semua anjing gitu, teman-teman ya. Nah, kayak gini, semua anjing. Nah, di sini kan semua anjing suka berlari. Ya berarti kan kalau aku mau bikin, ini kan misalkan yang hitam ini anjing gitu ya. Kalau di sini dibilang semua anjing suka berlari, berarti kalau aku mau bikin anjing yang suka berlari, berarti kan ya istilahnya apa ya? Sama kan? Jadi semua anjing itu suka berlari. Berarti aku bisa tumpuk kayak gini kan teman-teman. Yang warna hitam sama biru. Jadi yang biru ini anjing yang suka berlari. Misalkan L gitu ya, lari. Gini kan? Jadi semua anjing itu suka berlari. Oke? Nah kemudian di sini disebutin beberapa anjing suka berenang. Nah di sini perhatikan kata beberapa. Ya, beberapa di sini nih. Ya artinya kan sebagian, nggak semua gitu kan. Berarti kalau misalkan yang berenang aku kasih warna apa ya, misalkan merah. Nah, berarti kan ya sebagian kan teman-teman. Misalkan kotaknya aku gambar gini nih. Nah, ini yang di dalam warna merah ini anjing-anjing yang suka berenang, misalkan R. Gitu kan. Nah, terus yang ketiga beberapa anjing terlihat seperti tuannya. Nah, ini soalnya gimana nih terlihat seperti tuannya ini mungkin nggak tahu nih jelasnya dalam sisi wajah kah atau perilaku ini aku kurang jelas nih ya. Ya anggap aja lah ya pokoknya terlihat gitu aja lah ya. Nah jadi ini beberapa anjing terlihat seperti tuannya, misalkan aku gambar pakai warna hijau gini teman-teman ya. Nah jadi kan gini teman-teman, ya ini bisa ada beberapa kemungkinan, bisa kayak gini ya kan. Ini yang terlihat seperti tuannya aku namain T misalkan. Ya kan bisa kayak gini. Antara R dan T nggak beririsan. Ya tapi bisa jadi nggak seperti ini teman-teman. Ya, ini misalkan aku copy.
Bisa jadi kayak gini kan? Bisa jadi beririsan antara R dan T. Oke, karena ya nggak ada keterangan lebih lanjut, ya. Misalkan aku gambar seperti ini kan nggak masalah, teman-teman. Nah, beririsan nih antara R dan T. Bentar ya. Nah, kayak gini, teman-teman. Misalkan kayak gini. Nah, kan bisa jadi kayak gini, ini T. Iya kan? Nah, kemungkinan yang berikutnya bisa jadi seperti ini, teman-teman. Misalkan T-nya di dalam R, kan bisa juga. Ya enggak? T-nya misalkan di dalam R. Nah, misalkan gini. Ini T-nya. Bisa juga seperti ini. Atau R-nya yang di dalam T. Ya kan? R-nya yang di dalam T. Ya. Nah, seperti ini juga mungkin, teman-teman. Oke. Nah, jadi ya udah deh, anggap aja ada 4 kemungkinan seperti ini, teman-teman. Sekarang kita cek yang pernyataan pertama ini. Semua anjing yang suka berenang terlihat seperti tuannya. Nah, bener nggak ini? Ya, belum tentu ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi nggak beririsan seperti ini, ya kan? Bisa jadi beririsan, artinya sebagian aja yang suka berenang itu terlihat seperti tuannya, ya kan? Ini kan R, ini T, teman-teman, ya. Jadi bisa jadi kondisinya nggak beririsan seperti ini, bisa jadi beririsan, ada sebagian, bisa jadi semua anjing yang suka berenang terlihat seperti tuannya, ya itu kan yang dimaksud kayak gini nih, teman-teman. Bisa jadi juga kayak gini, tapi bisa jadi kemungkinan yang lain. Nah, kalau belum tentu seperti ini, berarti dia bukan fakta gitu loh. Ya masih kemungkinan. Jadi ini salah. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Anjing yang suka berenang juga suka berlari. Nah, gimana? Kalau ini benar gak? Yang suka renang itu kan di dalam L, teman-teman. Di semua kemungkinan ini. Kamu lihat deh. Ya, jadi R ini kan semuanya di dalamnya L. Ya enggak? Artinya kan ya semua yang suka berenang ya pasti suka berlari, ya kan? Keempat-empatnya kan nunjukin hal yang sama. Berarti kalau kayak gini udah pasti fakta. Nah, ini berarti dia fakta. Oke, kebayang ya? Jadi antara L dan R itu kan beririsan. Ya beririsannya di R ini gitu. Artinya yang suka renang itu udah pasti suka lari. Gitu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Anjing yang suka berlari tidak terlihat seperti tuannya. Nah, gimana nih? Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan hubungannya antara L sama T kan, ya. Jadi anjing yang suka berlari, ya. Nah, itu ada kalau dilihat di sini T-nya kan di dalam L kan. Ya berarti ada anjing yang suka lari tapi nggak terlihat seperti tuannya. Tapi ada juga anjing yang suka lari tapi terlihat seperti tuannya. Berarti ini masih belum tentu gitu loh, ya. Belum tentu anjing yang suka berlari tidak terlihat seperti tuannya, ya. Nah, jadi kalau aku tulis lagi anjing yang suka berlari itu ada yang terlihat seperti tuannya T, atau ada juga yang tidak terlihat seperti tuannya. Misalkan aku simbolkan kayak gini. Jadi terbagi dua gitu, teman-teman. Ya. Nah, karena ada dua kemungkinan ini, artinya ya ini belum tentu fakta, ya. Jadi bukan fakta, berarti ini salah juga. Nah, jadi yang benar adalah yang B. Oke, kayak gitu ya, bisa ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutin lagi ya, teman-teman. Soal yang berikutnya, ini soalnya cukup panjang nih, ya. Kita baca dulu yuk. Sebuah acara televisi mingguan secara rutin dibintangi oleh 6 aktor, yaitu aktor J, K, L, M, N, dan O. Oke. Karena acara tersebut sudah cukup lama mengudara, beberapa aktor yang membintangi acara tersebut menjadi teman baik satu sama lain. Namun ada juga yang tidak akur sama sekali. Oke, jadi sebagian akur, sebagian enggak gitu, teman-teman ya.
Dalam upaya untuk menjaga hubungan baik antar aktor, sutradara memastikan bahwa aktor-aktor yang akan bekerja bersama hanya yang berteman baik satu sama lain. Selain itu, karena ada beberapa aktor yang lebih populer dibanding yang lain, beberapa dari mereka membutuhkan waktu istirahat untuk mengerjakan proyek lain. Agar jadwal tetap berjalan, sutradara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, J itu hanya akan bekerja pada episode di mana M bekerja. Oke, yang kedua, N tidak akan bekerja dengan K dalam keadaan apapun. Oke. Yang ketiga, M hanya bekerja setiap 2 minggu karena memiliki proyek film yang lain. Oke. Nah, yang terakhir, setidaknya 3 aktor harus muncul di setiap episode mingguan. Ya. Nah, minggu depan acara televisi tersebut akan melibatkan aktor N dan O. Oke, jadi minggu depan acaranya itu akan menampilkan aktor N dan O, teman-teman. Ya. Nah, jika M telah bekerja di minggu ini, oke, manakah dari opsi berikut yang benar tentang aktor lain yang mungkin muncul? Nah, jadi kita disuruh nyari kemungkinan aktor mana saja gitu ya yang mungkin muncul gitu ya. Oke, yang A, M, C, dan L semua mungkin muncul, yang B, C, dan L harus muncul, yang C hanya K yang mungkin muncul, yang D hanya L yang mungkin muncul, E, L, dan K harus muncul. Oke, yang mana nih teman-teman? Bingung nggak? Nah, ini emang rada panjang ya soalnya ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman fokus dan jeli baca tiap informasi yang diberikan di sini, ya, pasti bisa nih ngerjain soal ini. Oke, kalau mau nyoba dulu nggak apa-apa, silakan di pause dulu ya, coba kerjain dulu. Kalau udah yakin udah dapat jawabannya, nah kita coba bahas sama-sama. Oke, gimana? Udah? Oke deh, kita coba cek satu-satu ya. Nah, di sini kan dibilang kayak gini teman-teman ya. Jadi acara minggu depan, oke, minggu depan ini kan melibatkan aktor N dan O. Terus di sini dibilang M telah bekerja di minggu ini. Jadi misalkan kita bikin timelinenya gini. Ini minggu ini ya. Aku tulis di sini minggu ini, minggu ini minggu depan gitu deh. Minggu depan. Oke, jadi kita lihat yang minggu depan dulu ya teman-teman ya. Ini kan N dan O kan mesti main, N dan O ya, N sama O mesti main. Nah, di sini kita lihat syarat-syaratnya dulu gitu kan. Di sini kan yang kedua ini teman-teman, ini kan dibilang N tidak akan bekerja dengan K dalam keadaan apapun gitu ya. Jadi udah crash gitu. Nah, berarti kalau di minggu depan ini N tampil, berarti kan K kan otomatis nggak bisa tampil, ya nggak? Jadi opsi yang ada K-nya pasti salah nih. Jadi yang C sama yang E itu pasti salah gitu teman-teman. Nah, terus gimana sama yang lain? Sama J, ya kan? J gimana? Oke, K-nya ini kan nggak bisa kan? K-nya ini aku taruh sini deh. K-nya kan nggak bisa. Nah, terus gimana dengan J? Gimana dengan yang lain ya? Kayak kemudian M, ya? Nah, gimana sama yang lain ini? J, L, M ini teman-teman. Nah, perhatikan yang ini teman-teman. Di sini kan dibilang M telah bekerja di minggu ini kan. Jadi M bekerja di sini nih, udah bekerja di sini. Oke. Nah, kemudian di sini dibilang di informasi yang ketiga ini teman-teman, M hanya dapat bekerja setiap 2 minggu. Oke, karena memiliki proyek yang lain. Berarti kan di minggu ini M juga nggak mungkin bisa kerja, teman-teman. Iya kan? Dia baru akan bekerja di minggu yang berikutnya lagi di sini, ya, di minggu sini. Oke? Nah, karena di sini M nggak kerja, ya otomatis J juga nggak kerja. Loh kok bisa? Nah, lihat teman-teman informasi yang pertama. J hanya akan bekerja pada episode di mana M bekerja. Jadi JK sama M nggak bisa ikut gitu ya. Jadi opsi A ini juga salah, opsi B juga salah karena J-nya
ikut nih di sini. Berarti yang mungkin muncul ya udah L aja gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya. Oke teman-teman, segini dulu ya sesi pembahasan soal tes skolastik untuk materi potensi kognitif di video kali ini. Nah, nanti akan aku lanjutin lagi di video yang berikutnya ya teman-teman ya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kalau ada saran atau kritik ya bolehlah tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau request minta bahas soal apa, kayak soal yang model kayak gini kah atau kayak gitu, boleh teman-teman ya. Oke, nah teman-teman bisa juga ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel DR Tutor biar makin ramai nih channelnya. Oke, ya wis gitu dulu ya teman-teman ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, thank you.